6 nyawa anak manusia dianggap seperti binatang. Dan tidak ada satupun pejabat kepolisian yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena mereka sengaja menghilangkan barang bukti, memerintahkan bukti-bukti digital di rest area KM 50 dan membongkarnya padahal baru setahun didirikan. Belum lagi kasus Kanjuruhan, belum lagi kasus Vina Cirebon, dan banyak kasus lain. Kalau kita masih menjadi manusia, maka kita harus sedih. Kenapa Republik ini menjadi anti kemanusiaan? Di zaman Joko Widodo, penegakan hukum justru mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus makzulkan Gibran, karena Gibran adalah turunan dari Joko Widodo yang suatu saat bisa menjadi Presiden Republik Indonesia ini dan mewarisi penegakan hukum yang barbar, brutal, biadab seperti zaman bapaknya berkuasa. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Zanipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini. Dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun setidaknya ya. Oke, kenapa kita ingin menyudahi? Kita ingin menyudahi dinasti Jokowi yang sangat rakus, serakah terhadap kekuasaan. Karena dia dengan sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat, karena gagal 3 periode, maka anaknya lah sebagai penggantinya menjadi wakil presiden. Dengan cara apa? Berkomplot, pemufakatan jahat antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen. Kami telah mengunjungi Ditjen Dikdasmen, bahwa memang benar, tidak bisa dibantah lagi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA, dan rapot SMA hanya 1 tahun. Itu melanggar undang-undang kita, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ya. Sifat dari Gibran tentu mewarisi bapaknya. Apa itu? Di samping membuat kita melarat, hutang menggunung, yang paling penting dan menjadi perhatian saya adalah penegakan hukum yang hancur-hancuran, bobrok. Kepolisian hanya dipakai untuk kaki tangan kekuasaan. Selama 10 tahun Joko Widodo memerintah Republik ini, penegakan hukum itu hancur-hancuran. Rekayasa. Salah satu bentuk rekayasa yaitu Jessica Wongso, seorang rakyat biasa, dipidana 20 tahun, akhirnya dibebaskan setelah 8 tahun menjalani pidana di penjara, 4 bulan di sel tikus. Padahal itu semua berupa atau hasil dari rekayasa Puslapor Polri. Siapa otaknya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, yang selanjutnya dia menjadi Kapolri 2016 juga. Hanya menggunakan software untuk mengotak-atik. Kita rakyat biasa bisa menjadi korban rekayasa kepolisian. Kalau saya salah, sejak berapa tahun lalu saya sudah diciduk dan membusuk di penjara. Saya menjamin, saya begitu Prabowo Subianto
mengganti Kapolri. Sehari setelah itu saya akan melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar, Christopher Harimanrianto, dan semua jaksa-jaksa dan hakim yang menggunakan hasil rekayasa kepolisian, yaitu Jaksa Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Hari Wibowo, Mailaini Wuwung, Wahyu Oktaviandi, hakimnya Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Mereka itu berkomplot semua. Penegakan hukum hancur di zaman Joko Widodo. Betul. Kalau seorang Jessica bisa menjadi korban, maka kita akan menjadi korban. Bisa menjadi korban oleh Parcok. Itu cuma satu kasus, belum kasus KM 50. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengunjungi keluarga atau ayahanda dan ibunda dari salah satu dari 6 syuhada FPI yang tewas di KM 50, yang merupakan korban rekayasa kepolisian juga. Ayahanda dari Muhammad Suci Kadapi Putra kami wawancarai. Kami banyak mengetahui detil peristiwa dari ayahanda Muhammad Suci Kadapi Putra, dan kami sempat atas izin dari Habib Rizik, kami sempat mengunjungi atau ziarah ke makam ke-6 syuhada FPI tersebut di Megabendung. Lihatlah teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, betapa murahnya nyawa itu bagi kepolisian, seperti binatang. Dan hanya 2 polisi pembunuh, pembantai di lapangan bernama Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela, dan itu pun divonis lepas. Alasannya adalah pembenar dan pemaaf, yaitu pembelaan diri. Betapa konyolnya, betapa sesatnya sidang di Republik ini saat Joko Widodo itu memimpin Republik ini. 6 nyawa anak manusia dianggap seperti binatang. Dan tidak ada satupun pejabat kepolisian yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena mereka sengaja menghilangkan barang bukti, memerintahkan katanya setengah jam, memerintahkan bukti-bukti digital di rest area KM 50 dan membongkarnya padahal baru setahun didirikan. Belum lagi kasus Kanjuruhan, belum lagi kasus Vina Cirebon, dan banyak kasus lain. Kalau kita masih menjadi manusia, maka kita harus sedih. Kenapa Republik ini menjadi anti kemanusiaan? Di zaman Joko Widodo, penegakan hukum justru mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus makzulkan Gibran, karena Gibran adalah turunan dari Joko Widodo yang suatu saat bisa menjadi Presiden Republik Indonesia ini dan mewarisi penegakan hukum yang barbar, brutal, biadab seperti zaman bapaknya berkuasa. Terima kasih. Mas Andika. Membangun persatuan dan persaudaraan. Ukhuwah qiwamul quwwah. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Kita akan mampu membangun kekuatan bersama jika kita memperkokoh persaudaraan. Yang kedua, bahwa Jokowi harus diadili atas dasar banyak pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ini punya siapa, Mbak? Ada korupsi yang terancam 20 tahun. Ada nepotisme politik dinasti terancam 12 tahun menurut KUHP. Ada juga korupsi di saat bencana COVID-19, hukuman mati ancamannya. Jadi Jokowi itu kalau masuk ke pengadilan, diproses hukum secara benar, maka ada 3 kemungkinan.
12 tahun, 20 tahun, dan maksimal yang bisa kita tuntut bersama adalah hukuman mati bagi Jokowi. Jelas landasan hukumnya, bukan main-main, bukan emosi. Tentu saja bukan hanya Jokowi yang kita dorong agar diproses diadili, tapi juga makzulkan Gibran. Gibran ini adalah figur cacat konstitusi jelas, di mark up usianya, cacat administrasi jelas karena diloloskan oleh KPU walaupun belum ada pergantian PKPU. Bayangkan KPU seenaknya saja meloloskan Gibran sebelum ada penggantian PKPU. Cacat hak asasi karena High Commission of Human Rights di New York sudah menyatakan bahwa Gibran itu pelanggar hak asasi. Lolosnya itu tidak merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Begitu High Commission of Human Rights menyatakan. Dan tentu saja Gibran itu adalah orang yang cacat akademik. Ijazahnya palsu, bodong, bohong. Ternyata like father, like son. Sama saja bapak dan anak. Ijazahnya bodong, ijazahnya palsu. Mereka adalah peleceh akademik, melecehkan dunia kampus, melecehkan persekolahan. Artinya sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu yang terakhir ini, ayo kita dorong supaya Jokowi diadili. Ayo kita dorong supaya Gibran dimakzulkan. Dan setelah dimakzulkan diadili juga si Gibran teh. Karena kalau tidak diadili enak saja itu orang. Indonesia mengalami hari gelap ketika dipimpin oleh orang seperti Jokowi dan Gibran. Mari kita buat terang. Dengan apa? Ingat di sini pernah dideklarasikan people power. People power di sini, di Solo ini. Ayo kita bergerak rakyat mendesak agar secara konstitusional nantinya Jokowi diadili, Gibran dimakzulkan dan diadili juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang mic 2 aja nih. Mic 2? Paling kecil itu. Ustaz, dua Ustaz. Nah, dua. Pegang mic 2. Mic-nya 2. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya pada hari ini kita dalam ruangan ini konferensi pers. Masyarakat mesti tahu acara apa, di mana, kenapa, bagaimana. Saya mencoba membatasi, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit. Mohon doa untuk seluruh warga Indonesia. Kita sedang menyusun 100 dosa Jokowi. Kita upayakan itu berupa buku saku, buku kecil yang orang jadi tahu. Karena di kampung-kampung masih banyak yang siap berjihad fisabilillah Jokowi. Ya, saya kemarin ada di sawahan itu. Bohong itu, tidak dibubarkan. Saya ada dekat panggung, saya ada di Langgar NU, saya ada di situ. Tidak ada pembubaran, yang ada pemblokiran sebelum rombongan datang. Ya, saya klarifikasi yang pertama, acara kemarin tanggal 27, saya datang sebelum jam 10. Saya melintas tempat itu, saya masih melihat panggung dengan penampakan Bang Mikel yang ganteng. Kalau yang belum tahu nih, Mikel ini ganteng nih. Saya umurnya seumuran sama anak saya yang nomor 1. Ya, masih bujangan. Masih. Wah, ngeri juga. Yang kedua, saya ingin mengajak kita nih, kalau bicara adili Jokowi, lah diadilin bagaimana? Tangkap dulu.
Bagaimana orang mau diadilin belum ditangkap? Jadi harus ada. Saya udah bilang, kalau saya dijadikan komandan penangkapan Jokowi, saya siap untuk melakukan. Ya, dengan catatan setelah konferensi pers ini, kita berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan berbagai rangkaian bukti, berkoordinasi dengan ini abang saya yang ahli hukum. Jadi kita menangkap Jokowi ada dasar hukum yang kuat. Mau teriak-teriak diadilin, gimana mau diadilin orang yang belum ditangkap? Tangkap dulu, baru diadili. Setuju? Nah, saya jelaskan nanti di mimbar, di panggung nanti. Kalau sekarang belum. Yang ketiga, dukungan tokoh publik. Ini jangan sampai 4L yang bicara begini seolah-olah Rismon lagi, jauh-jauh dari Medan nyari panggung loh. Tapi tidak, saya kenal Rismon ini seorang dokter, akademisi, dia seorang yang humanis. Bagaimana seorang yang non-muslim dia bisa menegaskan 6 orang syahid syuhada dan beliau datang. Tetapi sementara banyak tokoh Islam, banyak masyarakat Islam yang bilang rasain loh. Padahal ke-6 orang tersebut mengalami pembunuhan sadis, diduga yang menyuruhnya sambung menyambung sampai kepada tuan titik-titik. Ya, segitu aja dulu. Kalau kesebut nama nanti kena delik. Yang keempat, saya ingin mengajak semua yang menyimak di seluruh Indonesia. Saya mohon juga arahan dari Bang Victor dan semua senior di sini. Kita hari ini akan menjadikan pertemuan kita hari ini konsolidasi start untuk Nepalis Indonesia. Ya, jangan pernah selangkah ragu. Penjahat negara, jangan bilang Jokowi tidak bisa ditangkap. Persoalannya Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi. Kalau beliau mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Ya, artinya jaksa, polisi dan pihak aparat harus berpihak dengan atas nama konstitusi negara. Ya, jadi jangan teriak-teriak adilin dulu, belum ditangkap orangnya. Ya, tangkap dulu baru diadilin. Satu lagi, yang terakhir. Mesin perjuangan sudah dihidupkan. Kalau kau ingin berjuang jangan hanya di atas mimbar. Perjuangan selalu menuntut para pejuang. Pejuang sejati tak pernah berhenti hanya kehabisan ongkos. Dia akan bergerak bagaimana Bang Rismon, saya dan kawan-kawan. Ustaz Alfian, bermalamnya di mana? Saya bilang, saya tidur di emperan masjid, saya bilang. Masalah buat lo, ya. Yang jelas, perjuangan tidak pernah menuntut keistimewaan. Siapa yang berjuang, tapi pesan saya kepada Bang Mikel, kalau nanti Bang Mikel diangkat jadi menteri, jangan lupa sama kita yang ada di sini. Ini kadang-kadang berjuang, yang berjuang beneran kagak diorangin, yang duluan nyelonong duluan, ya. Saya pesankan ini karena pernah terjadi di musim-musim pengganyangan PKI tahun 66, banyak fasilitas umum yang direbut oleh pemuda-pemuda anti PKI, tapi pas udah selesai, habis PKI dicat, dibubarkan, yang ngambil orang Cina lagi. Enak lo Cina, gue yang berjuang, gedungnya lu yang ngambil. Maka para pejuang, ikhlas itu bukan gratis. Sekian, siap kita untuk menangkap Jokowi. Siap. Tangkap Jokowi. Banyak yang gak berani ngomong, pada diem-diem aja. Artinya setengah-setengah. Siap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Kalau ditangkap baru diadili. Ya, itu saja dari saya. Jadi jangan Anda teriak-teriak mengatakan adili. Bagaimana mau diadili, orangnya belum ditahan, tahan dulu. Saya aja yang nggak jelas, masalahnya saya di penjara 4 tahun, apalagi Jokowi yang dosanya sabrak-abrak. Maka kalau Anda dengar dalam channel saya, Jokowi pantas divonis 17.000 tahun penjara. Sekian. Bang, dekat sini bang. Nah, biar ributnya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang ini dia sudah menjadi orang itu setan itu yang tidak menjadi presiden, tapi seolah-olah dia seorang presiden. Banyak menteri-menteri titipan dia datang kepada dia seorang masih dan saya adalah salah satu korban persekusi dari timnya Jokowi yang tidak masih tetap dan sekarang melarikan diri. Saya ada dibunuh oleh seekor itu di depan rumah Jokowi. Dan sekarang anak Jokowi Muhammad itu menjadi wakil presiden yang sangat tidak jelas. Wakil presiden apa yang tidak jelas harus dilakukan. Turunkan Gibran, turunkan Gibran, anggap Jokowi. Artinya Jokowi, dia sudah bukan presiden dan dia sudah sebagai rakyat biasa. Maka saatnya kita meminta kepada pemerintah, kita minta kebijaksanaan untuk menegakkan bersama Jokowi. Ayo Jokowi! Ayo Jokowi! Ayo Jokowi! Terima kasih Bapak. Terakhir. Di luar. Kita di luar aja ya. Di luar aja lah Pak ya. Nanti udah kepanjangan takutnya hujan. Minta di sini. Oke. Terakhir. Oke. Ini kok nggak ada suaranya, Bang? Cek. Cek 1 2 3. Ya, saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah menjalankan acara ini, membantu panitia lokal di Solo dan seluruh rekan-rekan saya pembicara yang datang dari Jakarta, dari Solo, dari Bandung, dan dari seluruh penjuru Indonesia, terutama Balige, Rismon Syanipar. Satu yang mau saya luruskan bahwa kemarin itu tidak terjadi pembubaran. Seperti kata Pak Ustadz Alfian Tanjung tadi, tidak ada pembubaran, yang ada adalah sekelompok orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, entah dari mana mereka datang memblokir jalanan dengan kayu, dengan bambu, dan menghalangi pembicara untuk datang ke lokasi sehingga acara tidak pernah dilangsungkan. Yang kedua, semua pembicara yang harusnya datang kemarin, selain ada Pak Roy Suryo dan Bambang Tri yang sudah kembali, hari ini akan hadir dan akan berbicara di mimbar rakyat. Jadi tidak ada acara gagal. Acara tetap berlangsung, cuma diganti harinya dan tempatnya saja. Karena kemarin sebenarnya itu adalah tanah seseorang warga setempat yang mengundang kami, tetapi karena kurangnya koordinasi atau kurangnya persiapan dari warga dimaksud, sehingga ada penutupan jalan seperti itu. Tetapi tidak apa-apa, namanya perjuangan selalu menemui gundukan-gundukan kecil. Itu menurut kami hanya gundukan kecil, dan acara tetap berlangsung hari ini. Kita tetap berfokus kepada ijazah Jokowi yang masih disembunyikan di KPU Solo yang dipakai untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo tahun 2005. 2005 dan iya bentar. Jadi kami masih menuntut untuk KPU Solo memberikan ijazah Jokowi 2005 yang dipakai mencalonkan wali kota karena masih disembunyikan. Dan kita harus menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah di pengadilan supaya bisa diadili dan Gibran bisa dimakzulkan atas dasar pendidikannya yang tidak jelas. Terima kasih kepada seluruh antusiasme seluruh warga Solo atas acara ini. Mari kita sukseskan bersama, dan siapa yang mau bicara, kita silakan bicara di mimbar rakyat di depan. Terima kasih untuk para wartawan yang sudah hadir. Dan akhir kata, terima kasih untuk dukungan seluruh warga Solo untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Terima kasih.